Pria berusia 71 tahun ditemukan meninggal dalam tidurnya pagi ini. Keluarganya sangat terkejut karena sehari sebelumnya beliau tampak sehat-sehat saja. Tidak ada masalah kesehatan yang berarti. Ia hanya menjalani malam seperti biasa. Namun keesokan paginya tidak bangun lagi. Peristiwa seperti ini lebih umum terjadi daripada yang kita bayangkan. Di balik kasus-kasus ini, seringkali terdapat kebiasaan malam hari yang terlihat sepele namun diam-diam mengancam nyawa, terutama setelah seseorang memasuki usia 70 tahun. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar apakah kamu memiliki orang tua atau kerabat berusia lanjut yang mungkin perlu mengetahui informasi ini? Setelah usia 70 tahun, tubuh mengalami banyak perubahan penting. Sistem kardiovaskular menjadi lebih rentan, metabolisme melambat, dan kemampuan tubuh untuk pulih menurun. Kebiasaan yang mungkin tidak masalah di usia muda bisa menjadi sangat berbahaya di usia senja. Ironisnya, banyak lansia tidak menyadari bahwa rutinitas malam hari mereka justru meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan bahkan kematian mendadak saat tidur. Kebiasaan-kebiasaan ini terbentuk selama bertahun-tahun dan sulit diubah. Namun pemahaman akan risikonya bisa menjadi langkah awal untuk hidup lebih sehat. Mari kita bahas 4 kebiasaan berbahaya sebelum tidur yang harus dihindari setelah usia 70 tahun, beserta alternatif yang lebih aman untuk menjaga kualitas tidur dan kesehatan secara keseluruhan. 1. Makan berat terlalu larut malam. Makan makanan berat terlalu dekat dengan waktu tidur adalah kebiasaan yang sangat umum. Banyak orang lanjut usia melakukan ini tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Mungkin selama bertahun-tahun, mereka tidak mengalami masalah apa-apa, sehingga merasa aman untuk melanjutkan kebiasaan tersebut. Namun setelah usia 70 tahun, metabolisme tubuh melambat secara signifikan. Sistem pencernaan tidak seefisien dulu, dan tubuh membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk memproses makanan. Proses pencernaan yang lebih lambat ini menciptakan beban tambahan pada tubuh yang seharusnya beristirahat saat tidur. Ketika seseorang mengonsumsi makanan berat seperti daging, makanan berlemak, atau karbohidrat kompleks terlalu dekat dengan waktu tidur, tubuh tidak bisa fokus pada proses pemulihan yang seharusnya terjadi saat tidur. Alih-alih, organ pencernaan terus bekerja keras, lambung memproduksi asam, dan jantung harus memompa darah lebih aktif ke sistem pencernaan. Dampaknya bisa sangat serius. Asam lambung yang naik ke kerongkongan tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga bisa menyebabkan batuk kronis atau bahkan sesak napas yang bisa membangunkan seseorang dengan kaget. Kondisi ini dikenal sebagai gastroesophageal reflux disease, GERD, dan sangat umum pada lansia. Jika terjadi terus-menerus, asam lambung kronis bisa melemahkan otot-otot di tenggorokan dan saluran napas, meningkatkan risiko pneumonia aspirasi. Ini adalah infeksi paru-paru serius yang terjadi ketika makanan, cairan, atau muntahan masuk ke paru-paru, dan sangat berbahaya bagi lansia dengan sistem kekebalan yang menurun. Lebih mengkhawatirkan lagi, makan larut malam dapat meningkatkan tekanan darah dan kadar gula darah secara tiba-tiba. Bagi lansia dengan kondisi jantung yang sudah rentan, lonjakan mendadak ini bisa memicu serangan jantung atau stroke saat tidur, tepat ketika bantuan medis sulit didapatkan dengan cepat. Solusinya sederhana namun membutuhkan kedisiplinan. Usahakan untuk menyelesaikan makan malam setidaknya 3-4 jam sebelum waktu tidur. Jika merasa lapar mendekati waktu tidur, pilih camilan ringan yang mudah dicerna, seperti segenggam kacang, buah kecil, atau secangkir teh herbal hangat. Hindari makanan berlemak, pedas, atau tinggi gula menjelang tidur. Makanan-makanan ini tidak hanya sulit dicerna tetapi juga bisa mengganggu produksi melatonin, hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Dengan perencanaan makan yang lebih baik, kualitas tidur akan meningkat dan risiko kesehatan menurun. 2. Minum terlalu banyak sebelum tidur. Kebiasaan minum terlalu banyak cairan mendekati waktu tidur terlihat tidak berbahaya, bahkan mungkin dianggap sebagai kebiasaan sehat. Banyak orang dewasa dan lansia yang secara rutin minum segelas penuh air atau minuman lain sebelum tidur, mengikuti anjuran untuk cukup minum air sepanjang hari. Namun, seiring bertambahnya usia, terutama setelah 70 tahun, kemampuan kandung kemih untuk menahan urin menurun drastis. Otot-otot kandung kemih melemah, ginjal tetap menyaring cairan sepanjang malam, dan tubuh menjadi lebih sensitif terhadap volume cairan dalam sistem. Perubahan fisiologis ini membuat lansia lebih rentan mengalami nokturia, kondisi harus bangun di malam hari untuk buang air kecil. Dari segi ilmiah, terjadi penurunan produksi hormon antidiuretik, ADH, pada malam hari saat seseorang menua. Hormon ini normalnya membantu ginjal mengurangi produksi urin saat tidur. Namun ketika kadarnya berkurang,
Ginjal terus memproduksi urin dalam jumlah yang sama seperti saat siang hari, menyebabkan kandung kemih cepat penuh. Dampak kebiasaan ini jauh lebih serius daripada sekadar gangguan tidur. Ketika seseorang lansia terbangun dengan dorongan kuat untuk buang air kecil, mereka sering terburu-buru bangun dari tempat tidur, tanpa memberi waktu tubuh untuk menyesuaikan tekanan darah. Ini dapat menyebabkan pusing, kepala ringan, atau bahkan pingsan. Faktor utama jatuh pada lansia di malam hari. Jatuh pada usia lanjut sangat berbahaya dan dapat menyebabkan patah tulang yang sulit sembuh, cedera kepala, atau komplikasi serius lainnya. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 40% kasus jatuh pada lansia terjadi saat menuju kamar mandi di malam hari, dan sekitar sepertiga dari kasus tersebut berujung pada rawat inap. Selain risiko jatuh, sering terbangun di malam hari juga mengacaukan produksi melatonin, hormon yang berperan penting dalam kualitas tidur. Setiap kali seseorang bangun dan menyalakan lampu, tubuh mengira sudah pagi dan menghentikan produksi melatonin. Gangguan ini berdampak pada siklus tidur bangun dan dalam jangka panjang bisa mengakibatkan gangguan kognitif, penurunan daya ingat, dan bahkan meningkatkan risiko demensia. Solusi untuk masalah ini adalah pengaturan waktu minum yang lebih bijak. Usahakan mengonsumsi sebagian besar cairan di pagi dan siang hari, kemudian mulai mengurangi asupan cairan setelah sore hari. Jika haus di malam hari, cukup minum beberapa teguk kecil, bukan 1 gelas penuh. Perhatikan juga jenis minuman yang dikonsumsi. Hindari kafein setelah sore hari karena efek diuretiknya dapat bertahan hingga 8 jam. Minuman beralkohol juga sebaiknya dihindari karena meskipun dapat membuat seseorang lebih cepat tertidur, alkohol mengganggu fase tidur REM dan meningkatkan produksi urin, memperparah masalah nokturia. 3. Tidur di ruangan yang terlalu hangat. Banyak lansia menyukai suhu kamar yang hangat saat tidur. Mereka sering menaikkan suhu AC atau mengenakan pakaian berlapis dan selimut tebal karena merasa lebih nyaman dengan kehangatan. Kecenderungan ini wajar, mengingat orang lanjut usia memang lebih sensitif terhadap suhu dingin dibanding orang muda. Namun, tidur di ruangan yang terlalu hangat ternyata bisa menjadi kebiasaan berbahaya yang sering diabaikan. Secara ilmiah, tubuh manusia dirancang untuk mengalami penurunan suhu inti saat tidur, sekitar 1-2 derajat Celcius. Penurunan suhu ini memainkan peran krusial dalam memicu dan mempertahankan tidur yang berkualitas, terutama tidur fase dalam yang penting untuk pemulihan fisik dan mental. Pada lansia, kemampuan tubuh untuk mengatur suhu, termoregulasi, sudah menurun. Ketika tidur di ruangan yang terlalu hangat, tubuh kesulitan menurunkan suhu intinya, sehingga memengaruhi kualitas tidur dan memaksa sistem kardiovaskular bekerja lebih keras. Jantung harus memompa darah lebih aktif ke kulit untuk melepaskan kelebihan panas, menciptakan beban tambahan pada sistem kardiovaskular yang mungkin sudah rentan pada usia lanjut. Dampak dari tidur di ruangan yang terlalu hangat sangat beragam dan bisa berbahaya. Pertama, risiko dehidrasi meningkat karena tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Pada lansia, rasa haus sudah menurun sehingga mereka mungkin tidak menyadari kebutuhan untuk mengganti cairan yang hilang. Dehidrasi ringan pun dapat membuat darah menjadi lebih kental, meningkatkan risiko pembekuan darah, dan pada kasus ekstrim, bisa memicu serangan jantung atau stroke selama tidur. Tidur dalam suhu yang terlalu hangat juga bisa memperburuk kondisi sleep apnea, di mana pernapasan terhenti sejenak berulang kali selama tidur. Kombinasi suhu hangat dan saluran napas yang menyempit dapat mengurangi kadar oksigen dalam darah secara signifikan, memberikan tekanan besar pada jantung dan paru-paru. Penelitian dari National Institute on Aging menunjukkan bahwa lansia yang tidur di ruangan dengan suhu di atas 23 derajat Celcius memiliki kualitas tidur yang lebih buruk, lebih sering terbangun di malam hari, dan melaporkan tingkat kelelahan yang lebih tinggi di siang hari dibanding mereka yang tidur di ruangan dengan suhu optimal. Solusi untuk masalah ini adalah menjaga suhu kamar tidur pada kisaran ideal, sekitar 16-19 derajat Celcius, sesuai rekomendasi para ahli tidur. Meskipun mungkin terasa lebih dingin pada awalnya, suhu ini optimal untuk tidur yang berkualitas dan mengurangi beban pada sistem kardiovaskular. Jika suhu tersebut terlalu dingin bagi lansia, lebih baik menggunakan selimut tipis berlapis atau mengenakan pakaian tidur hangat berbahan katun yang mampu menyerap keringat, dibanding menaikkan suhu ruangan secara keseluruhan. Bahan katun lebih baik daripada bahan sintetis yang cenderung memerangkap panas dan mengganggu pengaturan suhu tubuh alami. Pastikan juga ada ventilasi yang baik di kamar tidur. Jendela yang sedikit terbuka atau penggunaan kipas kecil dapat membantu sirkulasi udara, mengurangi kelembaban, dan mencegah penumpukan karbon dioksida yang dapat mengganggu kualitas tidur dan pernapasan. 4. Tidur dengan posisi yang salah.
Posisi tidur mungkin tampak seperti masalah preferensi pribadi yang tidak berdampak serius pada kesehatan. Namun, setelah usia 70 tahun, cara seseorang berbaring saat tidur bisa memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan pada kesehatan pernapasan, pencernaan, dan kardiovaskular. Dari perspektif ilmiah, seiring pertambahan usia, terjadi perubahan anatomi dan fisiologi yang memengaruhi fungsi tubuh saat tidur. Otot-otot tenggorokan kehilangan kekuatan dan elastisitasnya, tulang belakang mengalami perubahan kurva alami, dan organ-organ internal mungkin bergeser posisinya. Semua perubahan ini membuat posisi tidur menjadi faktor penting yang dapat memperburuk atau meringankan berbagai kondisi kesehatan. Tidur terlentang, adalah posisi yang sering dipilih banyak orang karena terasa nyaman untuk punggung. Namun, pada lansia, posisi ini bisa sangat problematik. Ketika tidur telentang, gravitasi menarik lidah dan jaringan lunak di tenggorokan ke belakang, mempersempit saluran udara dan meningkatkan risiko obstruktif sleep apnea, OSA. Kondisi di mana pernapasan terhenti sejenak berulang kali selama tidur. Sleep apnea tidak hanya mengganggu kualitas tidur tetapi juga sangat berbahaya bagi kesehatan jantung. Setiap episode apnea membuat kadar oksigen dalam darah turun dan meningkatkan tekanan pada sistem kardiovaskular. Pada lansia dengan jantung yang sudah rentan, sleep apnea dapat menjadi pemicu serangan jantung atau stroke selama tidur. Penelitian menunjukkan bahwa risiko kematian mendadak akibat gangguan jantung meningkat 2-3 kali lipat pada orang dengan sleep apnea yang tidak terdiagnosis atau tidak diobati. Posisi tidur yang tidak optimal juga dapat memperburuk reflux asam lambung, GERD. Masalah umum pada lansia akibat melemahnya otot sphincter esofagus bagian bawah. Tidur telentang membuat asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan, menyebabkan iritasi, batuk malam, dan gangguan pernapasan yang dapat memicu komplikasi serius seperti aspirasi paru atau pneumonia. Selain itu, tidur dengan posisi tertentu dapat memengaruhi sirkulasi darah. Tidur miring ke kanan, misalnya, bisa memberi tekanan pada vena cava inferior, pembuluh darah besar yang membawa darah kembali ke jantung dari bagian bawah tubuh. Hal ini potensial memperlambat aliran darah dan meningkatkan beban kerja jantung, situasi yang berisiko bagi lansia dengan masalah kardiovaskular. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah mengadopsi posisi tidur miring ke kiri. Posisi ini dianggap optimal untuk lansia karena beberapa alasan. Pertama, tidur miring ke kiri mengurangi tekanan pada jantung dan memfasilitasi aliran darah yang lebih efisien melalui vena cava dan aorta, mengurangi beban kerja jantung. Kedua, posisi ini membantu mencegah reflux asam lambung karena anatomi lambung secara alami membuat asam lebih sulit naik ke kerongkongan ketika seseorang tidur miring ke kiri. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami masalah pencernaan atau GERD. Ketiga, tidur miring, baik ke kiri maupun kanan, mengurangi risiko sleep apnea karena mencegah lidah dan jaringan lunak jatuh ke belakang dan menghalangi saluran napas. Namun, posisi miring ke kiri lebih disarankan karena manfaat tambahan untuk jantung dan pencernaan. Untuk mempertahankan posisi tidur yang optimal, lansia dapat menggunakan bantal penopang. Menempatkan bantal di antara lutut saat tidur miring membantu menjaga tulang belakang tetap sejajar dan mengurangi tekanan pada pinggang dan panggul. Bantal yang sedikit lebih tinggi di bawah kepala, tetapi tidak terlalu tinggi, juga membantu menjaga saluran napas tetap terbuka. Dengan memahami 4 kebiasaan berbahaya ini dan menggantinya dengan praktik yang lebih sehat, lansia dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi risiko komplikasi serius atau bahkan kematian mendadak saat tidur. Perubahan kecil dalam rutinitas malam hari bisa membawa dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Mungkin terdengar sepele, tapi kebiasaan-kebiasaan ini terbukti berpotensi menjadi sangat berbahaya bagi orang lanjut usia. Perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh setelah usia 70 tahun membuat mereka jauh lebih rentan terhadap dampak negatif dari rutinitas yang mungkin tidak menimbulkan masalah di usia lebih muda. Kabar baiknya, semua risiko ini masih dapat dikendalikan dengan melakukan penyesuaian sederhana dalam rutinitas malam hari. Dengan sedikit perubahan, kualitas tidur dapat meningkat secara signifikan, memberikan perlindungan terhadap masalah kesehatan serius dan meningkatkan vitalitas di siang hari. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin memiliki orang tercinta berusia lanjut. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah ada kebiasaan lain sebelum tidur yang menurutmu penting untuk diperhatikan oleh para lansia? Pastikan subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya yang bisa membantu kamu dan keluarga hidup lebih sehat. Terima kasih sudah menyimak.
Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 Minggu.